Orang yang pesimis biasanya mudah bosan. Dan kalau sudah bosan, dia biasanya menggerutu dengan mengatakan, itu saja. Boring, tidak ada yang menarik. Diulang lagi. Repetisi yang gak ada arti. Dan itu melelahkan. Orang pesimis akan selalu melihat sesuatu yang berulang itu sebagai sesuatu yang membosankan. Tetapi berbeda dengan orang yang optimis, orang yang yakin, orang yang berpengharapan, orang yang mempunyai sebuah semangat yang tinggi dan selalu diperbaharui, selalu melihat ada sesuatu yang baru. Dan ini berbicara tentang mata yang diubahkan. Bahwa dia bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang baru. Misalnya, mungkin kita bangun pagi, ya sama rutin kita lakukan, bangun tidur, bekerja, begini, begitu, dan sebagainya. Dan kita akan merasakan dan mengatakan, bosan, jenuh, saya bisa-bisa stagnan nih, mau berhenti dari semuanya. Namun sesungguhnya sebagai orang yang percaya, ada satu rahasia untuk supaya kita tidak terjebak kepada kebosanan dan kepada kestagnanan, kepada sebuah kondisi di mana seorang jadi akhirnya mau berhenti dari semuanya karena merasa bosan. Itu lagi. Dan akhirnya dia larut di dalam kebosanan itu, menjadi tidak mau melakukan apa-apa. Tetapi sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk belajar memahami bahwa sesungguhnya Tuhan jadikan segala sesuatu itu baru. Tetapi bukan nanti, bukan kemarin, namun setiap hari. Setiap hari selalu baru. Selalu fresh, selalu segar, selalu baru. Tidak basi, tidak usang, dan juga tidak pernah membosankan. Apa rahasianya? Mari kita belajar hari ini. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat yang mau mengupas tentang bagaimana seseorang yang sudah diperbaharui itu. Pertama-tama kita lihat dulu dari perjanjian baru di Kolose pasal 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Perhatikan di sini dikatakan telah mengenakan manusia baru, tapi tidak berhenti sampai di situ, namun dilanjutkan dengan kalimat yang terus-menerus diperbarui. Lalu ayat berikutnya kita akan lihat sekarang dari Yeskiel 36 ayat yang ke-26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, kata Tuhan, dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan satu lagi dari Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Dan satu ayat terakhir yang sudah tidak asing lagi sebagaimana lagu latar dari renungan ini. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tiap hari selalu baru. Inilah sebenarnya yang dikatakan di dalam ratapan. Kitab yang mau menghibur orang-orang yang sedang meratap, yang sedang hancur-hancuran dalam sebuah penindasan, dalam sebuah keterbuangan hidup. Dan itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi bosan. Larut di dalam sebuah kesedihan. Dan di dalam kesedihan itu Tuhan mengatakan justru kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kesedihan mereka rasa tidak berkesudahan, selalu ada sedih. Kenapa? Karena mereka melihat selalu dari sudut pandang kesedihan. Dan Tuhan justru membalas lewat ratapan pasal 3 kepada Nabi Yeremia dengan mengatakan bahwa yang tidak berkesudahan itu bukan kesedihanmu, tapi yang tidak berkesudahan itu adalah kasih setia Tuhan. Kesedihanmu itu akan berakhir walaupun mungkin masih lama, masih ada, masih susah,
masih tidak habis-habisnya duka cita itu, tetapi yang Tuhan katakan bahwa itu akan berkesudahan, itu selesai, itu akan habis. Tapi yang tidak berkesudahan adalah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan dikatakan selalu baru tiap pagi. Ini yang Tuhan ajak orang yang sedang larut dalam sebuah kesedihan, diajak lihat kepada kesetiaan Tuhan. Karena kalau sampai dia bisa melalui sebuah masa memang melarut dengan air mata mereka, tapi Tuhan selalu setia menjaga dan memelihara. Orang ketika matanya dipenuhi air mata kesedihan, dia tidak bisa melihat mata air kesetiaan Tuhan yang dicurahkan kepadanya. Dan inilah sebenarnya berasal dari mana rahmat Tuhan yang selalu baru itu, tentu saja dari Tuhan yang memberikan kepada setiap kita. Itu juga yang dikatakan di dalam Yesaya 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Berarti Tuhan memperbarui dari dalam diri kita dulu. Dia berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, dan menjauhkan dari kedagingan kita, dari tubuh kita hati yang keras, dan berikan hati yang taat. Memang kalau kita ikuti keinginan daging atau mikirin kedagingan kita, mikirin hal-hal yang jasmani, kita bisa tambah keras, kita bisa tambah larut di dalam sebuah pesimisme, merasa tidak percaya, merasa bosan, jenuh, merasa stagnan, merasa mau berhenti dari semuanya. Tapi roh Tuhan yang selalu menyala-nyala itu diberikan diam di dalam batin dan membuat kamu hidup. Diam di dalam batin dan membuat kita selalu hidup lebih dari hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan Tuhan. Dan ini semua mau mengajak kepada setiap kita, mengingatkan lagi dari apa yang Kolose katakan tadi, bahwa kita harus menanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kenapa? Karena Yesaya 65 ayat 17 yang mengatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Inilah sebenarnya kita sedang dipersiapkan. Kenapa kita perlu jadi manusia-manusia baru yang punya pikiran yang baru, mata yang baru dalam memandang, sikap yang baru di dalam bersikap? Ini semua urusan batinia. Supaya apa? Tuhan sedang persiapkan kita untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sehingga hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul dalam hati. Tuhan mau bawa kita dari sesuatu yang bisa berkesudahan habis-habisan, itu akan diganti menjadi hal yang tidak berkesudahan. Karenanya dikatakan, kenakan terus manusia baru itu, terus-menerus diperbarui. Karenanya mari kita beri diri kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Karena saat kita memberi diri kita, hati kita, batin kita diperbaharui, maka bagi orang yang hatinya diperbaharui itu oleh Tuhan terus-menerus, berarti tidak 1-2 hari, tapi setiap hari yang selalu baru rahmat Tuhan dan kesetiaannya, akan diberikan juga mata yang baru dalam memandang dan semangat yang baru dalam menjalani hidup. Berarti hati yang baru adalah awal mula dan cikal bakalnya untuk mata baru diberikan, cara pandang baru, pikiran yang baru di dalam bersikap, di dalam punya mentalitas yang baru, dan semangat yang baru, ada jiwa yang terus menyala-nyala menjalani hidup sejauh kita terus-menerus diperbaharui oleh rohnya. Terus-menerus memberi diri untuk roh yang baru, hati yang baru yang Tuhan berikan itu kita terima dengan lega, kita terima dengan terbuka, dan kita biarkan itu memimpin kita. Hati yang baru oleh kasih Tuhan yang selalu baru itu, dan juga jiwa yang baru serta mata yang baru itu akan membuat kita sadar bahwa selalu tersedia yang baru buat saya. Hari-hari ini mungkin lagi sedang merayakan tahun baru. Sebenarnya sebagai orang percaya bukan tahun yang baru yang perlu kita rayakan, tapi hari yang baru. Setiap hari selalu baru. Ayo kita rayakan ini. Kita rayakan hari baru yang Tuhan berikan dengan rahmat yang selalu baru, menyemangati kita, memperbarui batin kita, membuka mata kita, memberi mata yang baru, dan menyalakan semangat baru dalam menjalani hidup. Jangan pernah bosan, jangan mau menyerah kalah pada kebosanan, apalagi menjadi stagnan dan diam saja. Ayo bangkit bergerak, karena Tuhan sedang bergerak, menopang dan menolong kita senantiasa. Amin.